Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Yumi Apriandi. Guys, aku mau cerita sedikit banyak. Mau cerita sedikit banyak tentang pengalaman aku take over bank. Ini aku take over KPR ya, KPR take over dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia. Sekarang Bank Syariah Indonesia itu cuma satu ya. Jadi kalau dulu kan banyak jenisnya, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BCA gitu. Sekarang cuma satu, Bank Syariah Indonesia. Oke, kenapa aku pilih take over bank? Karena cicilan ya. Yang pertama cicilan, aku menginginkan cicilan di awal udah sampai akhir itu flat. Kenapa nggak dari dulu? Misalkan ada yang nanya kenapa nggak dari awal pengambilan rumah ini menggunakan bank syariah gitu. Ya dulu ada niatan pengen menggunakan bank syariah pas KPR awal, ternyata cicilannya lebih besar dan DP-nya juga lebih besar dibandingkan bank konvensional. Dulu bank syariahnya apa ya, aku lupa gitu. Bukan Bank Syariah Mandiri apa gitu, lupa aku ya namanya bank syariahnya. Terus dibandingkan Bank BTN cicilannya itu lebih ringan gitu, makanya aku memilih Bank BTN. Terus di sini karena flatnya kan beda-beda ya, kenapa flatnya beda-beda, karena ini mengambil rumah komersil bukan rumah subsidi. Kalau rumah subsidi ya cicilan di awal sampai lunas itu flat. Karena ini rumah komersil mengikuti suku bunga bank kenaikannya. Nah, biasanya cicilan di awal itu flat berapa tahun, dan di sini flatnya beda-beda. Setiap rumah ini kita beda-beda. Aku di sini alhamdulillah dapat flat selama 5 tahun di cicilan di awal, dan di sini banyak yang flatnya itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan yang karena ada yang kenaikannya sekarang dibandingkan cicilan rumah aku itu, mereka udah ada yang 28, ada yang 29, ada yang 27. Baru jalan 5 tahun cicilan sudah sebesar itu. Makanya di situ aku takut kan kalau misalkan nanti cicilan aku naiknya gede, sedangkan takutnya gajinya naiknya juga nggak sebanding dengan pengeluaran. Makanya gimana caranya ini cicilan biar flat gitu. Namanya perempuan ya, pasti mikirnya udah jauh aja gitu. Terus karena aku berkaca dengan kenaikan para tetangga, dan tetangga juga ada 2 orang yang sudah lebih awal pindah ke Bank Syariah Mandiri waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah. Tetangga pindah ke Bank Syariah Mandiri dengan cicilan flatnya itu cuman 1-3 tahun, nanti ada kenaikan lagi di tahun ke-4 sampai tahun ke-5, nanti ada kenaikan lagi di tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Mereka dari cicilan kurang 17 tahun di tenornya berubah menjadi 10 tahun di Bank Mandiri Syariah. Dan kalau sekarang sistemnya udah beda. Sekarang itu flatnya di awal sampai akhir ya. Jadi sekarang kalau Bank Syariah Indonesia cicilannya flat sampai awal sampai akhir. Nah, ini yang aku mau maksudnya. Dan awal rumah, aku mau cerita, harga rumah ini itu 233 juta dengan tenor 20 tahun. Di tahun 2016 bulan Desember ini aku mulai udah mencicil. Cicilan awal itu 2.320.000 dan aku mengalami kenaikan di bulan Desember tahun 2021 karena udah 5 tahun kan ya. Aku mengalami kenaikan menjadi 2.453.000, berarti kenaikannya sebesar sekitar 130.000 ya. Selama 5 tahun aku baru naik segitu. Alhamdulillah sih, dibandingkan yang lain cicilan sudah ada 28an dengan tipe yang sama gitu. Karena mengikuti suku bunga ya, jadi kita nggak bisa banding-bandingin walaupun tipe rumah sama gitu. Cicilan kita juga nggak beda, paling beda bulan gitu, dan ternyata lebih besar mereka gitu. Ya kita nggak bisa bandingin karena banknya mengikuti suku bunga gitu. Dan yang paling ngenesnya sisa hutang aku di Bank BTN. Jadi selama 60 bulan aku mencicil dengan setiap bulannya cicilan 2.300.000, itu hanya masuk sekitar 25 juta. Harus coba 2.300.000 dikali 60 bulan, 2 juta dikali 60 aja udah ketahuan 120 juta kan, udah masuk. Tapi aku baru membayar pokoknya itu 25 jutaan. Jadi sisa hutang aku di Bank BTN itu 209.256 dari 2.033. Coba. Cuman berapa? Ya, bener kan? 23 jutaan baru bayar ke Bank BTN ya pokoknya gitu. Aduh, pusing di situ, kayaknya ngenes banget selama 5 tahun cuman bisa bayar segitu doang. Dan
Oke, akhirnya kita aku menghubungi marketing BSI. Di situ bagiannya beda-beda ya, yang mengurusi. Jadi harus konsultasi dulu. Aku mau pindah take over bank. Jadi take over dari Bank BTN ke BSI, gimana caranya, dan dikasih persyaratan umum seperti biasa, fotokopi KTP suami istri kalau yang udah beristri, atau yang udah bersuami fotokopi KK, fotokopi buku nikah atau fotokopi surat cerai, terus fotokopi NPWP. Di sini hanya ada NPWP suami aku aja, jadi nggak apa-apa pakai fotokopi NPWP suami aku aja karena aku nggak ada, aku sebagai ibu rumah tangga, jadi nggak diharuskan ada fotokopi NPWP. Sama form aplikasi kita nanti akan mendapatkan saat pengajuan ke Bank BSI. Nah, pertamanya itu aku pasti dicek dulu dari marketing BSI-nya, minta foto KTP suami aku. Nanti dicek dulu bagaimana track record BI checkingnya kalau lolos nanti bisa lanjut. Kita alhamdulillah di sini suami lolos, kita alhamdulillah cicilan lancar, dan alhamdulillah juga utangnya nggak melebihi gaji lah ya, pokoknya jangan sampai mepet gaji, nanti bakalan akan dihitung juga. Jadi hutang kita dimanapun nanti bakalan kelihatan gitu, cicilan kita banyak dimanapun, yang belum lunas juga bakalan kelihatan. Dan juga satu juga yang paling penting, kita kayak suami aku bekerja di perusahaan, harus perusahaan yang minimal mempunyai karyawan itu 100 karyawan. Kalau di bawah 100 karyawan itu tidak lolos. Dan misalkan bekerja di sebuah yayasan juga harus minimal itu 100, dan biasanya sih agak susah ya kalau yayasan gitu. Nah, untuk persyaratan lainnya seperti slip gaji selama 3 bulan terakhir, SK, surat pengangkatan karyawan atau lama bekerja di situ berapa tahun itu harus ada, terus juga rekening koran kita selama 3 bulan terakhir, terus sama fotokopi buku rekening. Terus karena kita mau take over, kita harus ada data sisa outstanding kita di Bank BTN, bank sebelumnya ya, karena aku menggunakan Bank BTN, aku harus ada sisa outstanding di Bank BTN. Nah, ini sisa outstandingnya aku meminta ke Bank BTN. Ini kayak rekening koran jenisnya, di situ akan tertera ya, jenisnya seperti ini, kayak gini. Itu tertera sisa utang kita berapa di Bank BTN. Nah, itu harus itu menjadi syarat, kita harus menyediakan itu. Terus fotokopi IMB ini karena aku nggak dikasih dari developernya fotokopiannya, kita meminta ke Bank BTN. Dan untuk meminta berkas fotokopian rumah, berkas fotokopi rumah kita itu ke Bank BTN dikenakan biaya 250.000. Nah, nanti kita akan mendapatkan segala jenis berkas rumah kita di Bank BTN, yaitu fotokopiannya ya, banyak dah pokoknya. Terus setelah itu fotokopi PBB, bukti bayar lunas kita ke pembayaran PBB juga harus ada. Kalau ada tunggakan harus dibayarkan, nggak boleh enggak ya. Jadi emang Bank BSI waktu itu diharuskan nggak ada tunggakan di PBB juga. Terus juga fotokopi sertifikat hak milik. Di situ hak milik kita ya. Jadi kalau misalkan sertifikat itu hak milik orang lain itu nggak bisa ya, harus mengajukannya atas nama dia gitu. Karena ini hak milik, ini masih atas nama suami, karena suami aku dulu ngambil pas masih KTP-nya bujang. Jadi hak milik dia. Jadi kalau hak milik dia atas nama dia itu insya Allah gampang. Pokoknya cek BI lolos, jumlah karyawan di tempat kita bekerja lebih dari 100 lolos, terus ya itu persyaratannya, slip gaji segala macam. Nanti untuk tenornya nanti biasanya kan aku minta dari tadinya sisa 15 tahun, aku minta dipersingkat menjadi 10 tahun, jadi berapa kita nanti akan dihitung dari gaji kita berapa, pengeluaran kita berapa, misalkan cicilan rumah jadi berapa, nanti tenornya biasanya dari marketingnya akan menghitungkan. Dan alhamdulillah aku lolos menjadi tenornya menjadi 10 tahun. Dan alhamdulillah juga teman-teman, di sini aku tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk take over rumah ke Bank BSI. Tadinya aku nanya-nanya, kan ada yang harus menyediakan sekitar biaya 20 juta ya untuk biaya take overnya. Alhamdulillah di sini aku di cover oleh Bank BSI. Jadi nanti biaya take over sama sisa outstanding kita di Bank BTN nanti digabungkan, dijumlahkan menjadi satu, nanti akan menjadi cicilan kita selama 10 tahun itu.
Nah, sisa outstanding tadi kan aku utang di bank BSI kan di bank BTN 209 juta. Nah, nanti 209 juta itu kalau kita sudah surat-suratnya, berkas-berkasnya sudah lengkap ke bank BSI, diserahkan, dinyatakan lolos, nanti kita akan ditransfer ke bank BTN. Waktu itu ditransfer ke bank BSI ya. Ada kalau misalnya kalian belum buka rekening bank BSI, biasanya langsung ditransfer ke bank BTN langsung sejumlah utang kita yang masih tersisa di bank BTN. Jadi waktu itu bank BSI transfer ke bank BTN sebesar sisa outstanding itu, nanti bakalan auto debit kalau kita ke sana ya, mengajukan bank BTN, mengajukan ingin melunasi rumah kita. Untuk video tata cara pelunasan rumah di bank BTN sudah aku bikin videonya sebelumnya, kalian bisa nonton. Kalau aku jelasin di sini nanti akan panjang durasinya. Jadi setelah aku melunasi rumah itu di bank BTN, nanti aku mendapatkan sertifikatnya nanti aku serahkan ke bank BSI. Nah, setelah itu di situ aku harus terlebih dahulu buka buku rekening bank BSI karena nanti akan auto debit untuk pembayarannya. Buka rekening bank BSI dan kita harus, kan di situ udah dikasih kayak surat SP3K dari BSI ya, cicilan kita berapa setiap bulannya, dan di situ kita harus ada uang kayak uang endapan di rekening kita sebesar cicilan kita, kayak aku nih, cicilannya kan tadinya di bank BSI menjadi 2.880.000, 2.900.000 lah ya cicilannya selama 10 tahun nih. Aku harus mengendapkan nih, pas buka rekening harus buka dengan jumlah segitu, dan harus juga mengikuti program tabungan berjangka dari bank BSI. Aku mengikuti itu setiap bulannya hanya 100.000 tenornya selama setahun, nanti harus tambah lagi gitu, tenornya setahun, nanti bisa diambil kalau setahun kemudian gitu. Jadi kayak tabungan berjangka gitu, kita harus mengikuti programnya. Setelah itu jika udah ada uang tuh memang harus ya, diharuskan sebelum ini diharuskan ada uang di bank BSI di rekening kita endapannya. Kalau sudah ada, nanti baru kita juga harus menyediakan cicilan awal juga gitu. Jadi untuk endapan ini nanti untuk dibayarkan di cicilan akhir gitu. Nah, kita harus menyediakan sekitar 5 juta lah untuk endapan sama cicilan awal. Itu aja sih. Terus kalau untuk pelunasan ke bank BTN itu lain lagi ya. Ini kita lagi ngobrol ke biaya takeover di bank BSI. Jadi aku hanya menyediakan biaya endapan aja. Dan alhamdulillah juga di situ kan BSI membiayai sisa hutang aku di BTN sama membiayai biaya takeover kayak pokoknya notaris, materai segala macam. Dan ternyata masih ada sisa tuh dari BSI, dan alhamdulillah juga ditransfer ke di BSI kita gitu. Jadi sisanya masih ada tuh ternyata gitu. Oke. Buat kalian yang mungkin ngerasa seperti aku, ada ketakutan dengan kenaikan suku bunga yang setiap waktunya tidak menentu, dan itu mengakibatkan cicilan rumah kita akan naik juga tidak menentu, ya mungkin kalian bisa ikuti cara aku gitu. Karena di sini coba aku sekarang cicilan dari BTN tadinya 15 tahun sekarang menjadi 10 tahun dengan cicilan flat 2.880.000 sampai 10 tahun tuh. Dibandingkan dengan teman-teman aku, tetangga-tangga aku yang cicilannya sama nih di tahun mereka masih 15 tahun cicilannya udah ada yang 27, udah ada yang 28, dan itu bisa naik lagi. Jadi aku udah mengurangi tahun dan flat juga, jadi hati tenang gitu. Dan akadnya juga beda ya. Di sini disebutkan akad mood. Di sini menggunakan jenis pembiayaan Qard wal Murabahah. Jadi akadnya beda dibandingkan dengan kayak bank konvensional gitu. Oke. Mungkin segini aja ya cerita-cerita pengalaman aku tentang pindah bank atau takeover bank. Kalau kalian masih bingung dan pengen tanya-tanya, kalian bisa komen di video aku. Semoga nanti aku bisa jawab. Insya Allah aku jawab ya. Pokoknya nanti kalau aku cek kalian ada tanya, aku akan jawab. Oke, terima kasih. Bye-bye.